Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat lahir dan batin dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, di mana kita masih di KD yang pertama, yaitu memahami administrasi kepegawaian dan melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian. Oke, sekarang kita lanjut untuk tujuan administrasi kepegawaian. Nah, tujuan daripada administrasi kepegawaian yang pertama adalah memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Jadi dengan adanya administrasi kepegawaian yang baik dalam sebuah instansi atau perusahaan, maka planning atau perencanaan dan pengembangan pegawai itu bisa disusun secara sistematis dan terencana. Sehingga apa? Di kemudian hari apabila dia membutuhkan adanya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baru itu sudah terencana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Ya, dengan adanya administrasi kepegawaian yang baik, maka sistem manajemen informasinya baik. Jadi akan didapatkan satu sistem yang baik pula. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, pendidikan formal, dan keterampilan teknik dan fungsional aparatur pemerintah. Nah, tujuan yang ketiga ini dengan adanya sistem administrasi kepegawaian yang bagus, yang terencana, maka kita akan dapat melihat kualitas sumber daya kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di perusahaan atau instansi kita. Kalau sebagai contoh misalkan ada teknologi atau cara kerja yang lebih terbaru, maka kita bisa mengikutinya dengan cara apa? Bisa melalui karyawannya itu dilatih atau diberikan kursus atau disekolahkan lagi, baik secara formal ataupun non formal. Yang keempat, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan dengan memperhatikan pola karir. Nah, jadi nanti kita akan bisa menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan, keterampilan, pengalaman, keahliannya, dan di mana jabatan itu bisa dia duduki dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memangku jabatan tersebut. Sehingga apa? Sehingga jenjang karir seseorang itu bisa secara berkelanjutan atau step by step-nya itu secara jelas. Yang kelima, peningkatan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Nah, nantinya apabila pegawai itu sudah bagus, dibina dengan bagus, dikembangkan dengan bagus, otomatis nanti tujuan jangka panjangnya juga akan menguntungkan perusahaan, di mana nanti kesejahteraan pegawai akan terjamin dan berimbas pada produktivitas pegawai juga bagus pula atau tinggi. Nah, nanti yang diuntungkan adalah pihak perusahaan juga. Yang keenam, peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance, ya. Jadi nanti peningkatan kinerjanya itu juga baik pula. Nah, itu adalah 6 tujuan daripada administrasi kepegawaian.
Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup administrasi kepegawaian. Nah, ruang lingkup administrasi kepegawaian ini meliputi yang pertama adalah staffing. Staffing ini meliputi penyaringan, interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, dan juga perluasan pekerjaan. Ini staffing. Staffing itu maksudnya adalah penempatan tenaga kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, keterampilan maupun pengalamannya. Yang kedua, ruang lingkup administrasi kepegawaian adalah pembinaan. Nah, pembinaan ini meliputi bimbingan, penilaian kepegawaian, inventarisasi, kontrol pemindahan, pelayanan kesehatan, pencegahan kecelakaan, kesejahteraan pegawai, dan sebagainya. Nah, pembinaan ini berkaitan dengan bagaimana cara untuk memelihara sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Nah, yang ketiga, hubungan kepegawaian. Hubungan kepegawaian meliputi hubungan serikat kerja dengan organisasi serikat kerja lainnya atau hubungan antara serikat kerja dengan perusahaan, perundingan kontrak kerja, keluhan buruh, terus perwasitan apabila terjadi perselisihan dan sebagainya. Jadi hubungan kepegawaian ini hubungan serikat kerja baik antar karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan perusahaan, atau misalkan apabila terjadi gesekan atau masalah baik itu karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan perusahaan, maka di sini akan adanya penengah di dalam permasalahan tersebut. Yang keempat adalah latihan dan pengembangan. Latihan dan pengembangan ini meliputi job training, latihan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, latihan khusus atau latihan kerja sebelum menduduki suatu jabatan, dan sebagainya. Nah, latihan dan pengembangan ini bisa diberikan baik kepada karyawan yang masih baru atau pegawai baru maupun karyawan yang sudah lama. Nah, karyawan yang masih baru itu biasanya untuk pengenalan lingkungan kerja, pengenalan sistem kerja, cara kerja, prosedur kerja, itu biasanya untuk pegawai yang baru. Sedangkan pegawai yang lama itu biasanya untuk pengembangan pengetahuannya, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dia. Nah, ini diterapkan untuk pegawai yang sudah lama, atau bisa juga pegawai yang akan menduduki satu jabatan tertentu. Misalkan pertama dia hanya pegawai biasa, kemudian diangkat menjadi misalkan kepala regu. Nah, itu dia di training terlebih dahulu. Maka ini masuk dalam lingkup latihan dan pengembangan. Oke. Sekarang yang kelima adalah kompensasi. Nah, kompensasi itu kan timbal balik. Meliputi gaji atau upah, tunjangan, bonus, pembagian laba, hadiah, dan lain-lain. Nah, kompensasi ini biasanya kita identikan dengan material. Material itu berupa materi, berupa uang atau tunjangan-tunjangan. Karena gini, kompensasi itu ada dua jenis, ada yang material dan ada non-material. Nah, ini masuk ke kompensasi. Nah, kompensasi ini nanti yang mengurusi siapa? Ya, yang mengurusi adalah bagian administrasi kepegawaian. Bagaimana penggajiannya, sistem penggajiannya, lemburnya, bonusnya, tunjangan, dan lain sebagainya. Oke.
Nah, selanjutnya adalah komunikasi kepegawaian. Komunikasi kepegawaian ini meliputi buku petunjuk, saluran komunikasi, pengendalian gosip, keluh kesah, mendengarkan keluhan, survei tingkah laku modal, dan pengharapan. Nah, komunikasi kepegawaian ini baik itu antar pegawai maupun pegawai kepada perusahaan atau sebaliknya perusahaan dengan para pegawainya. Terus yang selanjutnya, yang ketujuh adalah organisasi. Organisasi ini meliputi penyusunan struktur organisasi, penggunaan saluran organisasi formal dan informal, dan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari perubahan organisasi. Nah, organisasi ini dalam organisasi itu ada struktur organisasinya atau susunan siapa saja yang menduduki jabatan-jabatan tertentu beserta job pekerjaannya, wewenang dan tanggung jawabnya itu harus jelas. Siapa nanti kepala perusahaan atau direktur, siapa kepala bagian A, kepala bagian B, kepala bagian C, dia akan membawai siapa, anak buahnya siapa, itu harus disusun secara jelas. Selanjutnya adalah administrasi. Administrasi meliputi penjelasan dan penafsiran mengenai otoritas, konsultasi, partisipasi, gaya kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, ini administrasinya. Selanjutnya adalah kebijaksanaan, kepegawaian, dan pelaksanaannya. Nah, meliputi penentuan, kebijaksanaan, strategi, dan perencanaan kebutuhan tenaga. Nah, administrasi kepegawaian ini juga memikirkan secara jangka panjang bagaimana sih cara menentukan kebijakannya, strateginya, terus perencanaannya itu sudah dipikirkan jauh hari sebelumnya atau biasanya beberapa tahun sebelum perusahaan itu membutuhkan, maka dia sudah memikirkan. Jadi nantinya pada waktu hari H dia tinggal untuk mencari tenaga kerja. Karena apa? Semua kebijakan strateginya sudah dipikirkan jauh hari sebelumnya. Terus yang terakhir adalah tinjauan, perhitungan, dan penelitian. Meliputi program laporan dan pencatatan, evaluasi kebijaksanaan dan program, pengujian teori, inovasi, percobaan, serta analisis biaya dan keuntungan. Nah, ini masuk ke tahap yang terakhir atau ruang lingkup yang terakhir, yaitu tinjauan, perhitungan, dan penelitian. Karena apa? Semua yang dikerjakan itu harus terencana, kemudian dilaksanakan, dan juga harus dievaluasi apakah benar kebijakan yang dilakukan itu sudah maksimal, sudah benar-benar mewadahi semuanya, bisa tercapai, ataukah ada kendala. Nanti kalau ada kendala itu bagaimana cara untuk menyelesaikan kendala tersebut dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu untuk ruang lingkup administrasi kepegawaian. Nah, untuk hari ini materinya saya rasa cukup. Apabila ada kesulitan, boleh kalian menanyakannya. Jangan malu untuk bertanya, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.